Informasi lainnya pemirsa, eksekusi rumah di Surabaya, Jawa Timur berakhir ricuh. Sekelompok anggota ormas menghalangi eksekusi rumah terlibat saling dorong dengan polisi. Kericuhan terjadi saat ratusan anggota ormas menolak kedatangan jurusita untuk membacakan putusan eksekusi dari Pengadilan Negeri Surabaya. Satu di antara anggota ormas sempat menyulut petasan hingga membuat polisi bertindak tegas. Pemilik rumah mengaku sejak tahun 1963 tidak pernah melakukan transaksi jual beli rumah kepada pihak lain. Untuk itu, pihaknya meminta agar eksekusi ditunda. Tahu bahwa ada surat dari Komnas HAM yang turun untuk PL Surabaya, di mana surat dari Komnas HAM ini menyampaikan bagaimana telah yang dilakukan oleh Komnas HAM dan meminta PL Surabaya untuk menunda eksekusi yang akan dilaksanakan pagi ini. Resmi surat Komnas HAM itu ada. Sementara pihak pemohon mengaku jika pihaknya memiliki sertifikat hak guna bangunan yang sah dan diakui oleh Pengadilan Negeri Surabaya hingga menang di pengadilan. Menghukum untuk mengosongkan yang pasti. SHGB, kemudian ikatan jual beli, tahapan-tahapan yang sesuai prosedural sudah kita penuhi semua dan ada semua lengkap. Dan itu sudah dinilai dan diperiksa oleh pengadilan dan diputus semua tingkat peradilan. Dari tingkat pertama, banding, kasasi, sampai PK. Meski sempat berjalan alot, namun petugas tetap melakukan eksekusi tersebut. Sebelumnya proses eksekusi rumah ini sempat tertunda sebanyak 2 kali karena perlawanan pihak penghuni yang menggandeng ormas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara kericuhan juga terjadi saat ratusan supir truk yang tergabung dalam berbagai komunitas di Grobogan memblokir jalan. Aksi mereka terpaksa dibubarkan paksa polisi karena mengganggu lalu lintas. Kalau mboten ajeng bantah mboten nggih gaduh. Ning nek emang kula nggih gaduh kersane karo lantas sing dia bertanggung jawab. Ratusan supir truk dari berbagai komunitas di Grobogan, Jawa Tengah menggelar aksi turun ke jalan. Mereka parkir di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas macet total. Sejumlah personil kepolisian yang tiba di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas. Polisi meminta sopir untuk menyingkirkan truk dari tengah jalan, namun permintaan aparat ditolak hingga terjadi ketegangan. Para sopir truk nekat menutup jalan karena tuntutan mereka atas aturan zero odol tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat. Mereka tidak terima jika dijerat dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan zero odol. Kalau sopir cuma aksinya begini-begini aja, yang percuma. Kalau begini kan genah, nantinya ada yang bersangkutan dari Polsek, Polres, Satlantas, Dishub. Lah aspirasi kita didengar. Percuma kalau tadi anggota dari Satlantas cuma ngatur jalan. Akibat pemblokiran jalan ini, arus lalu lintas dari Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah dan sebaliknya lumpuh selama lebih dari 4 jam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban kasus asusila anak di bawah umur mengamuk dan memukul pelaku saat tiba di Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jaksa dan polisi kewalahan menahan amukan keluarga korban. Beginilah detik-detik di mana pelaku kasus persetubuhan anak di bawah umur yakni RS alias A diserang orang tua dan keluarga korban asusila di bawah umur. Hal ini membuat situasi di ruang tunggu Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja ricuh. Akibatnya polisi dan jaksa kewalahan menghalau amukan keluarga korban. Hanya itu, keluarga korban yang kecewa terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada pelaku. Menerobos barikade polisi dan jaksa untuk menyerang pelaku, sehingga situasi pengadilan negeri menjadi tegang.
Sejak awal orang tua korban sangat kecewa dengan tuntutan jaksa dan putusan hakim yang terlalu ringan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada pelaku yang telah merusak masa depan anaknya. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, seleksi penerimaan murid baru SPMB di Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi protes. Orang tua berunjuk rasa di depan sekolah karena proses seleksi dianggap tidak adil. Kecewa anak tidak lolos SPMB, ratusan orang tua berunjuk rasa di depan SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Mereka melayangkan aksi protes setelah sekitar 200 calon siswa gagal diterima di sekolah tersebut. Adapun aturan diterapkan dalam proses seleksi penerimaan terkait batas maksimal domisili tempat tinggal 400 meter dari sekolah. Sementara banyak siswa asal desa Waluya, Cikarang Utara tinggal dekat sekolah kurang dari 1 kilometer. Orang tua menduga adanya permainan uang dalam proses seleksi penerimaan. Kami nggak perlu banyak bicara dari pihak dinas. Kami yang belum masuk desa Waluya. Justru yang jauh ada yang keterima. Itu permasalahannya, Pak. Sedangkan kita kan domisili. Ibu menduga ada indikasi permainan nggak sih, Bu? Nah, pasti iyalah, Pak. Pasti adalah satu kanan satu kiri. Titipan guru, titipan ini, titipan itu pasti iya dong. Logika aja deh, Pak. Nggak usah kita memandang apapun. 400 meter. Pak Menteri, peraturan apa sih, Pak, yang kalian buat, Pak? 400 meter, Pak. Logika dong, Pak. Curiga banget. Soalnya saya juga udah ada yang bisikin. Dengan nominal, insya Allah dibantu. Insya Allah dibantu. Ya. Dengan nominal, insya Allah dibantu. Yang bisikin pihak desa apa pihak sekolah, Bu? Orang luar. Orang luar. Makanya orang desa, pihak desa juga langsung turun tangan karena merasa kecewa anak-anaknya banyak yang nggak terima anak-anak. Kawanan pencuri menggasak sepeda motor milik warga di Jalan Haji Sidik, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka membongkar gembok portal untuk menggasak 2 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Pemilik sepeda motor baru sadar kendaraannya hilang saat mengetahui pagar portal terbuka lebar. Sadar di sini motor udah nggak ada, ternyata gembok pagar ini sudah kebuka. Sudah kebuka, Pak? Akhirnya saya keluar nyalain motor satunya, kejar, udah nggak ada. Kasus pencurian 2 sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Kebonjeruk. Hingga kini, kawanan pelaku masih dalam pengejaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sebuah mobil pickup bermuatan puluhan penumpang gagal menanjak hingga terpental mundur. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.